sebenarnya ateisme ini suatu hal yang aneh gitu ya, suatu hal yang aneh sebenarnya, nggak pakai akal juga sih, pakai nafsu lebih tepatnya. Kenapa? Karena mereka menyimpulkan tidak ada Tuhan itu dengan kriteria mereka sendiri. Pokoknya kalau hidup ini nggak asik-asik aja, nggak happy-happy semua, berarti nggak ada Tuhan. Berarti Tuhan itu fungsinya adalah buat hidup Anda happy. Ya. Jadi mereka sebenarnya mengatakan Tuhan menganggap kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu harusnya jadi pelayan saya. Ya. Itu logika mereka. Ya. Bahwa kalau ada Tuhan maka hidupnya harus senang, harus happy terus. Ya. Kalau ada sesuatu berarti nggak ada Tuhan. Berarti Tuhan nggak adil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam. Nikmat ukhuwah karena iman dan Islam tadi, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam apa ya, dalam acara ngobrol bareng. Namanya ngobrol tapi sebenarnya monolog ya, monolog, tapi teman-teman bisa ngobrol sama saya lewat komentar gitu ya maksudnya ya. Tabit jangan khawatir, ini memang disengaja cari backlight kayak begini biar agak lain daripada yang lain ya, jadi santai aja. Waduh, ini banyak teman-teman yang baru menyapa sekarang ya, Masya Allah, nih ada yang dari berbagai kota, dari Karanganyar. Waduh, alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Buat teman-teman yang baru masuk, saya belum sempat mengucapkan, barangkali apalagi kita ketemu nggak tahu kapan baru bisa ketemu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin Allah ridhoi, Allah lipat gandakan balasannya, dan semua kekurangannya Allah maafkan ya. Mudah-mudahan insyaallah Ramadan kemarin penuh hikmah ya. Hikmahnya apa? Yang sudah saya bilang, hikmahnya adalah kita nggak terganggu sama ngabuburit ya, sama bukber, sama ya walaupun kita sedih ya, diganggu sama sedih tidak bisa itikaf di masjid gitu ya, tapi masih banyak kok peluang kebaikan yang bisa kita dapatkan kemarin itu ya. Yang paling utama adalah sabar ya, sabar itu kita mungkin merasa sabar itu kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Ya, padahal sabar itu sebuah pintu kebaikan yang sangat besar ya. Kalau kita bisa bersabar sama ujian yang Allah berikan, ya namanya juga ujian ya. Kalau bisa sabar, kalau lulus dari ujian gimana sih ya, naik level lah, kita naik kelas ya. Jadi sabar itu nggak sederhana, nggak ringan ya. Itu sebabnya banyak orang nggak sabar. Tapi mudah-mudahan teman-teman di sini semua termasuk yang sabar, dan kita bertemu dengan bulan Syawal yang penuh berkah ini ya. Atau mungkin sebagian juga udah melaksanakan ini ya, saum Syawal ya, 6 hari ya. Ya, sementara banyak yang sudah mulai merusuh di kolom komentar ya. Ya, kita mulai obrolan kita ya. Jadi tema obrolan kita pada sore hari ini adalah seputar tentang ateisme ya. Ini suatu paham yang sekarang kok jadi dapat sorotan betul gitu ya. Banyak sekali yang membicarakannya, ateis, agnostik, dan keluarganya itulah gitu ya. Yang mirip-mirip seperti itu banyak ya, seperti itu. Banyak macam-macamnya. Kepercayaan orang tuh macam-macam. Ada yang ateis yang betul-betul percaya bahwa nggak ada Tuhan. Ada yang agnostik. Ya, agnostik itu yang nggak berani membenarkan atau menyalahkan. Ya pokoknya menurut mereka ada atau tidak adanya Tuhan itu nggak bisa dijangkau oleh akal gitu ya. Kemudian ada lagi yang spiritualisme. Mereka percaya sama Tuhan tapi nggak percaya sama agama, macam-macam. Kalau komunis itu sebenarnya asalnya paham ekonomi sebenarnya ya. Jadi sebagai antitesis dari kapitalis ya. Cuman karena cara berpikirnya sangat kasar, sangat keras gitu ya, akhirnya mereka menganggap agama sebagai masalah gitu ya. Oleh karena itu seringkali komunisme itu identik dengan ateisme ya. Tapi sebenarnya komunis itu bukan ideologi atau bukan kepercayaan agama sih sebenarnya gitu ya. Walaupun lama-lama jadi kayak agama juga ya. Kalau teman-teman lihat
pola di negara-negara komunis itu sama, yaitu mereka mendewa-dewakan pemimpinnya, ya, membesar-besarkan, ya, pemimpinnya, sehingga persis seperti mereka mempertuhankan orang gitu kelihatannya gitu ya. Coba lihat di Korea Utara deh, ya. Korea Utara tuh presidennya bapak sama anak sama cucu gitu ya. Yang dua yang sudah wafat dibikinkan patung yang besar sekali, ya. Foto-fotonya harus dipampang di semua ruangan, dan ukuran foto itu penting, ya. Jadi penting sekali buat komunisme itu membesar-besarkan pemimpinnya, ya, sehingga mereka nggak mau nyebutnya kepercayaan spiritual sih, tapi udah mirip seperti itu, ya. Pemujaannya tuh udah luar biasa gitu. Jadi buat mereka tuh mungkin mereka mengesankan seolah mereka tuh anti sama agama, tapi pada hakikatnya kalau menurut saya mereka bikin agama sendiri, ya. Mereka bikin pemujaan sendiri, cult gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya, ya. Cult itu apa ya, pemujaan yang apa ya, sangat fanatik, ya. Udah mirip-mirip seperti agama juga gitu ya. Mereka selalu bilang agama itu fanatik dan segala macam, tapi ya mereka juga mengembangkan hal yang sama juga sebenarnya gitu ya. Kalau teman-teman lihat foto-foto Indonesia zaman PKI dulu, ya, PKI itu kayak begitu kan. Kalau bikin benderanya harus besar sekali, palu aritnya tuh harus besar, kemudian foto-foto DNID dibuat dalam baliho yang sangat besar sekali, ya. Kenapa? Karena mereka perlu melakukan itu, ya. Jadi itulah yang mereka lakukan gitu ya. Memuja akal juga nggak terlalu juga siapa ya. Sebenarnya dengan pemujaan yang berlebihan itu kan pada akhirnya akal berhenti juga, ya. Akal nggak bekerja juga kan, ya. Jadi itu penyakitnya sama sih dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sebenarnya. Kalau kita baca sirah para nabi, ya, zaman Nabi Nuh alaihissalam kan masalahnya sama. Masalahnya adalah orang memuja pendahulu mereka berlebihan, ya. Pendahulu mereka itu sebenarnya orang soleh gitu ya, tapi kemudian dibikinin patung. Setelah dibikinin patung, akhirnya orang lupa bahwa ini manusia doang gitu. Ya, ini manusia doang, lama-lama akhirnya jadi berhala gitu. Ya, kalau udah berhala akhirnya jadi akal nggak bekerja lagi gitu ya. Kalau akal bekerja kan dia kan harus tahu bahwa yang gua bikin patungnya ini manusia loh sebenarnya gitu ya. Ya, atau kalau kata Buya Hamka dulu, aneh orang tuh bikin dia ambil batu dari gunung, dia pahat jadi patung, kemudian dia sembah, ya. Lalu kenapa dia nggak sembah gunungnya aja sekalian? Atau kenapa nggak menyembah tangannya sendiri yang membangun patung itu? Nah, itu kan tandanya orang nggak pakai akal gitu ya. Lama-lama nggak pakai akal juga, ya. Benar, pakai nafsu, ya. Lama-lama. Nah, itulah salah satu kesulitan manusia. Kesulitan manusia itu adalah nggak selalu akalnya mendominasi. Kadang-kadang hawa nafsunya juga, ya. Kadang-kadang hawa nafsunya lebih dominan bahkan, ya. Dia nggak bisa mengatakan saya pakai akal, nggak selalu pakai akal. Manusia kalau pakai akal melulu ya aman kayaknya, ya. Tapi nyatanya kan nggak begitu, ya. Nah, demikian juga orang-orang yang anti sama agama, ateis gitu ya. Mereka mengaku dirinya pakai akal, padahal nggak selalu pakai akal juga, ya. Kayak misalnya ada pertanyaan nih, kalau Tuhan tuh ada, kenapa ada wabah? Nah, ada COVID-19 nih ya. Ini belum apa-apa, kemarin waktu baru mulai ada pandemi COVID-19, udah ada tokoh Jil yang tiba-tiba nulis di statusnya, walaupun dihapus habis itu gitu ya. Yang katanya agama itu adalah fiksi terbesar. Ya, kenapa? Tuhan dan agama itu fiksi terbesar. Kenapa? Buktinya ada pandemi gitu ya. Karena ada pandemi maka Tuhan tuh nggak ada gitu ya. Itu kan kayak ngasih pilihan ganda sama Tuhan, ya. Ya Allah, kalau Engkau Maha Kuasa, kenapa nggak dihapus aja nih wabah, ya. Jadi kalau Allah Maha Kuasa harus menghapus wabah, ya. Kenapa nggak menghapus Anda aja? Ya. Jadi ini orang-orang ini nggak bisa terima bahwa Allah tuh nggak perlu mengikuti logika mereka, nggak perlu mengikuti, bukan logika makanya, nggak perlu mengikuti pilihan ganda mereka. Jadi seolah-olah pilihan ganda, ya. Kalau Engkau Maha Berkuasa, ya, hentikanlah wabah ini sekarang juga. Kalau enggak kenapa? Ya, kalau enggak terus kenapa? Ya, ini yang mereka nggak bisa terima, ya. Pokoknya buat mereka harus begini, kalau enggak maka begitu. Ya, jadi ngasih pilihan ganda. Pilihan gandanya itu masih lebih parah daripada pilihan ganda kita waktu sekolah dulu. Kalau kita sekolah dulu kan pilihan gandanya A, B, C, D, E, ya. Ini enggak A atau B. A atau B, ya. Misalnya ada lagi pertanyaan, kalau Allah Maha Kuasa, kuasa nggak Allah masukin orang beriman ke dalam neraka? Kuasa nggak Allah masukin orang kafir ke dalam surga? Ya, itu kan pertanyaan kayak seolah-olah pilihannya cuma A sama B gitu. Kuasa melakukan ini apa enggak?
Kalau iya, maka Anda kuasa. Kalau enggak, maka Anda tidak berkuasa. Ya. Ya kan justru karena Allah Maha berkuasa, maka Allah membangun surga dan neraka. Kalau Allah Maha berkuasa, maka Allah bikin ketetapan sendiri. Ya, kata Allah, yang orang beriman masuk surga, orang kafir masuk neraka. Itu kan ketetapan Allah, gitu ya. Jadi jangan bilang kalau Allah Maha berkuasa kenapa nggak diubah aja aturannya lah. Ya kan kalau Allah Maha berkuasa, ya bukan Anda yang berkuasa, ya. Jadi sebenarnya orang-orang ateis ini nggak logis-logis amat gitu ya. Mereka nggak menggunakan akalnya sendiri, mereka menggunakan hawa nafsunya. Ya pokoknya Tuhan harus begini, kalau enggak maka bukan Tuhan. Ya diatur sendiri. Ya yang paling standar itu kan itu apa? Bisa nggak Tuhan menciptakan batu yang nggak bisa diangkat? Batu yang sedemikian besarnya sehingga Tuhan sendiri nggak bisa angkat. Ya. Kalau dia nggak bisa ngangkat, maka dia bukan Tuhan. Dan kalau sesuatu nggak bisa diangkat, itu bukan batu. Ini bikin aturan sendiri mereka tuh, ya bikin logika sendiri. Ya pokoknya kalau Tuhan tuh maha kuasa, dia harus bisa begini. Ya kalau nggak bisa begini, maka bukan maha kuasa namanya. Ya kalau nggak mau, bahkan lebih tepatnya bukan nggak bisa ya, nggak mau. Ya kadang-kadang orang berpikirnya begitu sih, seolah-olah Allah nggak melakukan A, maka Allah nggak kuasa melakukan A. Bukan nggak kuasa, tapi nggak mau, nggak berkehendak. Jangankan Allah yang maha kuasa, kita aja manusia nih punya kehendak. Ya, ada hal-hal yang kita nggak mau kerjakan walaupun kita bisa. Ya kan misalnya ada pertanyaan, kalau Akmal tuh memang memang Akmal tuh memang punya kuasa gitu di rumahnya sendiri gitu misalnya gitu ya, bisa nggak dia bakar tuh rumah? Ya bisa aja, tapi bodoh kalau saya kerjain gitu. Bodoh kalau saya kerjain. Ya bisa nggak live Instagram nggak pakai baju gitu misalnya? Bisa aja. Ya bisa. Tapi nggak akan saya kerjakan gitu. Ya kadang-kadang mereka ini udah diwarnai dengan logika barat. Ya teman-teman udah pernah dengar gak lagunya siapa ya? Miley Cyrus ya. Ya yang ada di back sound itu ada apa? Backing vokal itu ada orang yang mengatakan it's my party, I can do what I want. Ya, it's my life, I can do what I want, segala macam gitu ya. Kalau kayak gitu. Ya jadi itulah cara berpikir orang barat, bahwa kebebasan itu harus di-exercise, harus dikerjain. Ya, Anda nih kalau ngaku bebas, maka Anda harus berbuat sesuatu yang melanggar segala aturan. Ya, kalau Anda mengaku diri Anda merdeka, maka Anda nggak boleh diatur sama orang lain. Ya, padahal negara bangsa kita menyebut diri kita merdeka kan? Ya, kita ini merdeka dari penjajah. Tapi ada nggak orang yang bilang kalau gitu saya nggak mau diatur sama orang tua saya? Oh, negara ini negara berketuhanan yang maha esa, bos. Ya, kita ini bukan makhluk biadab. Ya, buat kita patuh sama orang tua tuh bukan bagian dari penjajahan. Ya, nggak begitu. Ya, dan kita udah bikin negara, misalnya ya kita merdeka ngusir penjajah, terus ngapain? Bikin negara kan? Bikin negara berarti ada apa? Ada aturan. Kita nggak pernah bilang kita dijajah sama aturan itu. Ya, nah jadi perlu teman-teman pahami ini tuh berasal dari logika mereka. Logika mereka tuh bahwa merdeka tuh harus tanpa aturan, nggak boleh ada yang ngatur. Ya, dan kalau perlu harus melanggar aturan. Ya, harus melanggar aturan. I can do what I want. Ya, just because you can doesn't mean you have to. Ya, hanya karena kita bisa gitu. Ya, kadang-kadang orang mengatakan ya I'm doing this because I can. Ya, kan kita nggak harus begitu. Ya, justru kalau dalam Islam, misalnya kita mengenal konsep adab. Ya, adab itu makin tinggi level kita, makin tinggi keterbatasan kita. Makin banyak keterbatasan kita. Ya, contohnya misalnya kalau Anda bukan siapa-siapa, Anda bisa aja keluar rumah pakai sarung, kemudian atasannya pakai singlet misalnya gitu, atau nggak pakai baju. Saya pernah lihat orang kayak gitu kan, banyak ya, keluar rumah nggak pakai baju, udelnya kemana-mana gitu ya, pakai sarung doang gitu ya. Kalau Anda bukan siapa-siapa bisa aja begitu. Tapi pantas nggak kalau itu seorang ulama misalnya? Kenapa kalau itu atau itu seorang nabi gitu kan? Nggak bisa. Ya, pasti kita nggak akan terima. Kenapa? Karena kita tahu makin tinggi level kita, adab kita juga makin tinggi. Nah, sekarang kalau manusia aja makin tinggi level manusia, makin tinggi makom seseorang gitu ya, maka nggak semua hal akan dia kerjakan gitu ya. Ya, benar nih adab sebelum ilmu gitu ya. Makanya orang berilmu tuh adabnya bagus gitu pasti gitu ya. Harusnya begitu ya. Kalau orang makomnya makin tinggi, adabnya makin baik gitu ya. Sekarang coba tanyakan pada diri sendiri, apakah Allah akan berbuat apa saja yang dia bisa kerjakan? Ya, apalagi Allah justru. Allah akan lebih menjaga dirinya sendiri, gak pantas bagi Allah.
Makanya ada hadis misalnya Rasulullah SAW misalnya pernah mengatakan Allah tuh malu. Ya, Allah tuh malu. Buat apa Allah malu? Kalau orang pakai logika ateis nih, orang barat nih, logika barat gitu ya. Dia akan bilang, buat apa Allah malu? Ya, ini kan alam semesta ciptaan Dia. Suka-suka Dia, mau ngapain aja, gitu ya. Tapi enggak, Rasulullah SAW mengatakan apa? Allah tuh malu. Kalau hambanya berdoa, tangannya diangkat ke atas, lalu ketika hambanya berdoa, ya, lalu tangan itu turun tanpa ada isinya. Ya, Allah malu. Ya. Artinya apa? Artinya Allah mewajibkan dirinya sendiri bahwa kalau kita berdoa kayak begini, ini nggak ada ceritanya, nggak dijawab. Ya, ini yang sudah sering saya bahas waktu Ramadan kemarin ya. Al-Baqarah 186 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wati da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, jadi Allah berfirman, kalau ada hambaku bertanya tentang aku, maka aku dekat. Ya, aku menjawab semua doa ketika mereka berdoa. Ya, jadi semua doa itu pasti dijawab. Belum tentu dikabulkan, dijawab udah pasti. Jawabnya apa? Jawabnya adalah pertama dikabulkan, kedua dikasih yang lebih baik, karena kita nggak tahu yang terbaik. Ya, jangankan kita, Rasulullah SAW sendiri nggak tahu yang terbaik. Kalau nggak dikasih tahu, Rasulullah SAW itu kan awalnya pingin hijrah kemana? Ke Taif. Ya, ternyata yang Allah kasih di mana? Madinah. Tadinya Rasulullah SAW ingin minta perlindungan kepada Bani Thaqif. Yang Allah kasih kemana? Perlindungan Bani Khazraj di Bani Aus di Madinah. Ya, ternyata pilihan Allah lebih baik. Ya, jadi kadang-kadang kita nggak tahu yang terbaik, tapi kita harus ikhtiar. Ya, dan doa itu juga termasuk usaha kita. Ya. Nah, kita berdoa kadang-kadang kita dikabulkan, kadang-kadang dikasih lebih baik, atau kadang-kadang nggak dikasih juga, tapi dikasih balasan di akhirat. Karena kesabaran tadi, makanya saya bilang kesabaran itu mahal sebenarnya, gitu ya. Jadi jangan kira barangkali jangan-jangan ya, kita nggak tahu ya, jangan-jangan nanti di akhirat kita akan lihat bahwa Ramadan, amal ibadah kita yang terbaik Ramadan 1441 Hijriah itu bukan tarawih kita, bukan saum kita, bukan sedekah kita, bukan itikaf kita dan sebagainya, bukan tilawah kita. Jangan-jangan amal terbaik kita adalah sabar. Jangan-jangan loh, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Nah itulah. Jadi kembali kepada topik ya, orang-orang yang dengan logika barat seperti ini, mereka menganggap kebebasan itu harus di-exercise, harus dikerjain. Kalau Anda berkuasa, Anda harus bisa berbuat seenaknya. Padahal dalam Islam, kalau Anda makomnya tinggi, maka nggak semuanya bisa, ya nggak semuanya boleh dikerjakan. Ya, bisa sih bisa aja gitu ya. Ya, misalnya saya jadi orang paling berkuasa di rumah atau di komplek gitu ya. Ya, buang sampah sembarangan boleh nggak? Boleh-boleh aja. Siapa yang mau larang gua? Ya, satpam mau larang, satpamnya gue yang gaji. Nah, misalnya gitu ya. Logikanya misalnya begitu. Tapi kalau saya orang terhormat, saya nggak begitu. Ya, kalau saya orang terhormat nggak begitu. Maka Allah juga nggak begitu. Ya, kalau Allah juga nggak begitu. Allah tuh yang maha mulia, maka Allah nggak akan berpikir seperti itu, nggak akan berbuat seperti itu. Ya, Allah bisa berbuat apa saja. Ya, bisa aja di akhirat nanti nggak ada apa-apa, nggak ada surga, nggak ada neraka. Bisa nggak? Bisa kalau Allah berkehendak. Tapi kan Allah nggak begitu. Ya, masa manusia hidup percuma saja? Padahal Allah sendiri berfirman, ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, ulil albab itu akan mengatakan, wahai Tuhan kami, nggak ada yang kuciptakan sia-sia. Ya, masa manusia ini berbuat baik sia-sia gitu ya? Masa kita sabar sama Gatse nih ya? Kita sabar sama Gatse masa sia-sia, kan rugi banget ya. Ya, Indonesia tanpa jilnya diuji berat oleh Gatse gitu ya. Ya, tapi kita insya Allah ada pahalanya gitu ya. Ya, berbuat baik sama Gatse nih ya. Ya, ya bercanda aja ya. Ya itulah ya. Jadi orang-orang ateis ini sebenarnya mereka memaksakan cara mereka berpikir kepada Tuhan, kepada Allah gitu ya. Jadi mereka berkesimpulan nggak ada Tuhan. Ya, kenapa? Buktinya ada wabah gitu ya. Buktinya ada wabah ya. Nah, lalu pertanyaan yang tadi apa alasan itu ada wabah gitu. Apa sih alasannya ada wabah, ada perang, ada penderitaan, ada kezoliman segala. Sebenarnya kan yang diuji itu kita. Yang diuji itu manusia. Manusia ini dihadir di dunia untuk membuktikan dirinya sebagai hamba Allah. Membuktikan, ya, bisa nggak dia jadi hamba Allah yang baik gitu ya. Kita ini dikasih pilihan. Kita ini makhluk yang lain loh daripada yang lain. Kenapa? Kalau binatang nggak punya pilihan. Itu yang saya bilang kemarin, nggak sama saumnya kita sama puasanya ulat misalnya gitu ya. Ulat itu berpuasa jadi kepompong, lama-lama jadi kupu-kupu. Itu nggak ada pilihan. Emang jadwal hidupnya begitu. Di usia tertentu ketika terjadi sesuatu dalam tubuhnya, ya dia harus bikin kepompong, dia harus jadi
jadi kupu-kupu gitu ya, itu suatu hal yang nggak bisa dia tolak gitu ya. Tapi manusia kan saum punya pilihan, makanannya ada di dapur, ternyata dia nggak mau makan juga, nggak ada yang lihat, sendirian di rumah atau sendirian di kamar, tetap aja nggak dia kerjain gitu ya. Kenapa ya? Karena kita ini manusia itu punya pilihan. Nah, karena punya pilihan, maka dikasih ujian nih, kira-kira bisa membuktikan dirinya jadi hamba yang baik apa enggak. Makanya ada ujian apa macam-macam, termasuk wabah. Ya, wabah itu ujian buat kita, bukan buat Allah. Buat apa Allah diuji dengan wabah? Kan aneh ya. Ya, kalau Allah ada, kenapa ada wabah? Harusnya begitu ada wabah, dihapus saya semua. Sekalian aja nggak ada wabah, nggak ada apa-apa. Kebayang nggak sih hidup hidup di dunia itu nggak terjadi apa-apa? Nggak ada kecelakaan, nggak ada pelanggaran, nggak ada yang marah, nggak ada yang tersinggung, nggak ada yang ngeselin. Bos, ini dunia apa surga? Ya, itu surga. Ada tempatnya yang kayak begitu. Ya, ada tempatnya yang seperti itu tuh ada. Surga, ya. Surga tuh kalau di surat An-Naba aja, misalnya di surat An-Naba tuh Allah tegaskan bahwa di surga itu nggak ada kata-kata kasar, ya, nggak ada kata-kata kasar, nggak ada nggak ada kata-kata kasar gitu, kata-kata yang nggak enak aja nggak ada gitu, ya, kata-kata yang nggak enak tuh nggak ada. Itu adanya di surga, bukan dunia. Di dunia ini kita ketemu dengan hal yang tidak ideal, ya, dengan kezoliman. Nah, kenapa ada kezoliman? Supaya kita belajar menegakkan keadilan, ya. Kenapa manusia harus berusaha? Ya iya, karena itu ujian keimanan. Ya, keimanan itu diuji dengan itu. Ya, lihat misalnya Rasulullah SAW mengatakan kalau lihat kemungkaran cegah dengan tangan. Nah, itu kan ujian, ya. Tandanya ada ujian, tandanya begitu ada ketidakadilan di depan mata, ya, kita harus mencegah dengan tangan. Kalau nggak bisa, cegah dengan lisan, ya. Nah, itu tanda-tanda keimanan sekali lagi gitu ya. Nah, disitulah kita bisa membuktikan, ya, bahwa nanti masalahnya setelah kita, misalnya ada orang ngeroyok, sekelompok orang ngeroyok satu orang gitu ya, lalu kita lerai. Gara-gara kita melerai, kita ikutan digebukin sampai akhirnya cilaka atau bahkan mati gitu ya. Ya, rugi ya kita, ya, nggak rugi. Kenapa? Karena karena kita berhasil dapat predikat orang beriman. Kita berhasil membuktikan. Bahkan kalau kita mati dalam keadaan seperti itu, namanya mati syahid, ya. Nah, jadi Allah tuh nggak melakukan ini dengan sembarangan, gitu ya. Ini semua ujian buat kita. Ada kemungkaran, cegah dong. Ada kezaliman, ya cegah dong. Jangan diam-diam aja. Ada wabah, ada wabah, terus kita ngapain? Ya, buktikan ada orang baik, ya, orang beriman. Ya, kalau dia nggak apa-ngapain, ya, atau mungkin dia nggak peduli sama wabah, bodo amat wabah. Kadang-kadang kayak gini pakai argumen takdir lagi ya. Orang mati atau enggak kan tergantung jadwal dari Allah, ya, emang iya gitu. Tapi kemudian dia pergi keluar seenaknya aja, ya, nggak pakai masker, kemudian sampai rumah nggak cuci tangan, ya, nggak ganti baju dan sebagainya, atau nggak mandi, ya. Kalau udah pergi dari tempat jauh sekali, ya, udah seharian pergi, bagusnya kan pulang mandi sekarang nih, ya, dalam situasi sekarang nih. Lalu anaknya kena wabah gitu ya. Ya, berarti dia orang baik atau bukan? Ya, dia bisa mencegah itu, tapi nggak dia kerjakan. Kan sama aja argumennya dengan orang rokok, ya. Anda bisa kok mencegah anak Anda nggak jadi perokok pasif. Caranya gimana? Caranya Anda jangan jadi perokok aktif. Itu aja. Ya, mungkin Anda ngerokok di luar, ya, tapi kemudian asap itu Anda bawa lewat baju. Sementara kita pulang ke rumah, anak kita yang balita nyampe rumah, dia taunya ngapain? Dia taunya meluk kita. Dia taunya minta digendong. Dia hirup rokok itu dari kita. Kita tahu kita bisa mencegah anak kita jadi perokok pasif, tapi nggak kita kerjain. Kumaha tah? Ya. Nah, itu wabah juga ujian. Anda merasa orang baik apa enggak? Kalau orang baik, ya bantu dong. Ya, ini ada orang tetangga kita kesakitan, kena virus, tapi nggak punya biaya segala macam gitu ya. Nah, inilah tempat-tempat kita membuktikan bahwa kita ini orang baik. Ya, gimana kalau para tetangga kumpulin uang segala macam gitu ya. Nah, baru kita jadi orang baik. Ya, jadi wabah ini ujian buat kita, bukan buat Allah. Ya, buat apa Allah diuji dengan menghilangkan wabah? Dari awal juga yang menciptakan virusnya juga Allah gitu, bukan orang lain. Ya, bukan orang lain, bukan zat yang lain gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua, sebenarnya ateisme ini suatu hal yang aneh gitu ya, suatu hal yang aneh. Sebenarnya nggak pakai akal juga sih, pakai nafsu lebih tepatnya. Kenapa? Karena mereka menyimpulkan tidak ada Tuhan itu dengan kriteria mereka sendiri. Pokoknya kalau hidup ini nggak asik-asik aja, nggak happy-happy semua, berarti nggak ada Tuhan.
berarti Tuhan itu fungsinya adalah buat hidup Anda happy. Ya. Jadi mereka sebenarnya mengatakan Tuhan menganggap kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu harusnya jadi pelayan saya. Ya. Itu logika mereka. Ya. Bahwa kalau ada Tuhan maka hidupnya harus senang, harus happy terus. Ya. Kalau ada sesuatu berarti nggak ada Tuhan. Berarti Tuhan nggak adil. Ya. Cara berpikirnya seperti itu. Jadi ya nggak bisa diharapkan. Nah, tapi sebenarnya masalah utama yang saya bahas itu bukan masalah ini ya. Ini masalah ringan-ringan aja sebenarnya kalau menurut saya gitu ya. Masalah yang rumitnya itu adalah banyak orang berpikir agama itu sumber masalah. Kenapa? Lihat tuh banyak orang berperang atas nama agama. Ya, berperang atas nama agama. Ini orang-orang yang nggak mau melihat kalau kata. Jadi dulu tahun berapa tuh? Tahun 70-an itu pernah ada keributan di beberapa provinsi ya, ada saya nggak hafal detailnya ya, tapi saya baca di artikel-artikel yang ditulis oleh Buya Hamka. Ya, Buya Hamka dalam buku Dari Hati ke Hati. Sebenarnya itu kumpulan artikel ya, artikel dari majalah Panji Masyarakat yang beliau bina. Ya, jadi beliau pernah menulis ya, tahun 70-an itu ada kerusuhan di Makassar karena ada seorang guru menghina agama Islam. Ya, lalu kemudian terjadilah kerusuhan. Ya, terjadilah kerusuhan, akibatnya sampai gereja dibakar. Ya. Sampai gereja dibakar dan sebagainya ya. It's very very unfortunate lah, very ugly lah. Ya, sangat nggak bagus lah kerusuhannya gitu ya. Tapi yang menarik adalah kalau kata Buya Hamka, kebanyakan orang tuh nggak mau berpikir jauh, nggak mau bertanya alasannya kenapa. Ya dia cuma pengen lihat, oh ini ada gereja dibakar, oh ini ada kerusuhan antar agama. Dia nggak mau lihat masalahnya apa. Masalahnya adalah agama disinggung duluan. Itu masalahnya. Ya, itu masalahnya. Sementara bagi seorang muslim, agama itu lebih mahal daripada dirinya sendiri. Ya. Anda menghina saya itu masalah ringan. Saya menghina agama saya itu punya masalah. Ya, itu berat, ya. Kita menghargai agama itu lebih tinggi daripada menghargai diri kita sendiri. Jadi, kita ini lebih marah kalau agama itu dihina ketimbang diri kita dihina sendiri. Ya. Nah, jadi orang nggak mau lihat ke situ, nggak mau lihat kenapa orang beragama itu marah gitu. Ya, kenapa sih kenapa orang terjadi kerusuhan sama agama ya? Karena agamanya diserang, ya. Itu sama aja sebenarnya kayak kenapa sih ada orang berantem? Ada dua orang berantem, yang satu mukul temannya. Ya, kenapa? Ternyata karena temannya ini yang dipukul itu menghina bapak dari temannya itu tadi yang mukul, gitu ya. Nah, kalau kita nggak mau mikirin alasannya, kita main hukum aja dua-duanya. Ya, saya pernah mengalami pernah melihat masalah kayak begitu dulu waktu saya kuliah. Ada satu mahasiswa dikeroyok sama 5 orang, 5 atau 4 orang gitu ya. Tapi semuanya semuanya di scores dari kampus gitu ya. Semuanya di scores dari kampus. Menurut saya itu nggak adil. Kenapa? Satu orang dikeroyok sama 4 orang atau 5 orang. Kira-kira satu orang tuh mesti ngapain? Mesti pasrah aja dipukulin, kan nggak mungkin. Ya, dia harus melawan, dan itu logis kalau dia melawan. Ya, jadi ketika dia melawan, kenapa dia dihukum yang sama dengan orang yang menyerang duluan? Ya, nah kerusuhan antar agama juga begitu. Kadang-kadang orang nggak mau lihat alasannya kenapa. Ya, orang nggak mau lihat alasannya kenapa. Ya, sama seperti para orientalis bilang Rasulullah SAW itu adalah kepala perampok. Kenapa? Karena berusaha mencegat kafilah dagangnya Mekah. Ya, ketika tahun kedua Hijriah tuh yang menyebabkan terjadinya perang Badar ya. Ya. Nah, mereka nggak mau lihat alasannya kenapa. Mereka nggak mau lihat bahwa dulu mereka tuh hijrah, bahwa umat Muslim tuh hijrah ya karena dizolimi di Mekah, udah diboikot, disiksa, udah berapa orang dibunuh. Ya, nah, artinya sudah keadaan perang. Ya, situasinya sudah perang. Kalau perang itu, ya kalau udah situasi perang ya merebut logistik lawan tuh wajar saja. Ya, wajar-wajar aja, bukan suatu hal yang aneh. Gitu ya. Ya, itulah yang perlu kita lakukan dalam perang. Masa kita diam-diam aja lagi perang? Masa lagi perang mikirnya lurus-lurus aja gitu ya? Oh, kita lagi perang, tapi walaupun perang kita nggak boleh membunuh. Nah, itu gimana? Ya, kapan menangnya? Ya, walaupun perang kita nggak boleh merebut amunisi musuh. Ya, nggak akan menang kalau kayak gitu caranya. Ya, orang Indonesia sangat realistis. Perangnya gimana caranya? Gerilya. Ya, gerilya. Kita menyerang, nggak pakai ngasih tahu dulu. Tiba-tiba disergap aja begitu. Ya, gimana kalau pakai logikanya seperti itu? Oh, berarti orang Indonesia juga jahat sama kayak Belanda. Oh, nggak sama, bos. Gak mungkin sama. Ya. Jadi orang nggak mau lihat alasannya kenapa orang beragama itu marah.
gitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat di Indonesia ini berapa kali Islam dihina terus. Ya jadi kalau ada orang Islam marah, gitu ya, di Indonesia ini orang Islam kalau marah ya coba cari dulu alasannya kenapa. Oh, tiap hari dihina kok. Ya kemarin baru ada, ya saya juga kasusnya nggak tahu, taunya pas udah beres aja gitu. Kasusnya ada seorang perempuan menghina perempuan bercadar, menghina Islam, ya. Nah terus kita harus gimana dong? Kita nggak boleh marah, ya. Kita nggak boleh marah. Oh, nah nanti muncul lagi orang-orang. Ini bukan orang ateis sih, orang-orang liberal misalnya gitu ya, yang bilang kalau iman Anda kuat, Anda nggak usah marah. Nah, nggak bisa begitu, ya. Jangan bikin aturan sendiri, ya. Atau kayak Pak Gunawan Muhammad yang tempo hari nge-tweet ya, Tuhan saya nggak pencemburu, ya. Padahal Rasulullah SAW berkatakan hal sebaliknya. Inna Allah yaghar, Allah tuh pencemburu, ya. Allah tuh sangat pencemburu, ya. Tuhan nggak mesti dibela, udah basi, udah saya jawab di Islam Liberal 101. Ya, Tuhan tuh nggak butuh pembelaan kita, itu kalimat yang benar. Tuhan tuh nggak butuh pembelaan kita, ya. Tapi kita perlu membela Tuhan. Kenapa? Karena nanti di akhirat ditanya, ya. Katanya cinta sama Allah. Kalau cinta tuh ada marahnya. Nggak mungkin cinta tuh kalau kita cinta sesuatu lalu sesuatu itu dihina lalu kita diem aja, nggak mungkin. Ya sama kayak negara lah. Negara kita dihina gimana rasanya sih? Ya. Nggak bisa kan kita bilang, oh karena saya ini orang beriman maka negara saya dihina saya tenang-tenang saja. Nggak pernah begitu. Ya justru kalau cinta sama negara harus kelihatan marah dong. Negara punya utang banyak, ya. Tenaga kerja Indonesia dibilang nggak mampu. Yang mampu siapa? Tenaga kerja Cina misalnya gitu. Ya, harus tersinggung. Ini ngomongin apa sih? Ngomongin profesor, doktor atau gimana? Enggak, ternyata ngomongin buruh. Ya kalau buruh mah kita juga punya, ya. Harus tersinggung dong. Ya nggak boleh diam-diam aja, itu tandanya cinta negara. Ya, rasanya kalau orang Indonesia kalau kerja kasar doang mah banyak kali yang bisa, ya gitu ya. Ya nggak usah, jangan bilang kayak begitu. Itu tandanya nggak cinta Indonesia, ya. Nah, kalau soal itu udah terjawab dari, ya, tapi mungkin teman-teman belum tahu ya boleh juga menjawab pertanyaan begitu ya. Udah saya jawab di Islam Liberal 101, bukunya saya tulis di tahun 2010, ya. Itu tadi udah diiklankan tuh oleh Gatset ya. Kalau ada yang mau beli aja ke Malami Bookstore, ya. Nah, jadi itulah ateis itu seperti itu cara berpikirnya gitu ya. Mereka tuh sebenarnya nggak mau lihat alasannya kenapa kita marah gitu ya. Kita nih marah karena kita punya cinta, ya. Kalau orang nggak pernah marah tuh tandanya nggak punya cinta, nggak punya kecemburuan, ya. Ya orang nggak bisa marah tuh nggak terhormat, ya. Nah itu juga sama kayak sekali logika tadi kan. Kalau kamu berkuasa, boleh nggak kamu bakar rumah kamu sendiri? Ya bisa-bisa aja, ya. Tapi kan nggak kita kerjakan, ya. Sama aja kalau Anda berkuasa, Anda nggak perlu marah, ya. Anda nggak perlu marah. Allah kan maha kuasa, ya. Allah maha kuasa juga, ya. Tapi Allah bisa murka juga toh, ya. Bisa murka juga. Kalau menurut saya justru itu dua sisi yang sangat logis, ya. Kalau Allah maha pengasih, maha penyayang, kenapa ada neraka misalnya gitu ya? Menurut saya itu hal yang logis. Kenapa? Justru karena Allah maha pengasih, maha penyayang, ya. Udah tahu Allah tuh pengasih penyayang, ya. Saking pengasihnya, saking penyayangnya Allah, sampai-sampai orang kafir aja masih dapat rezeki di dunia. Masih dapat rezeki kan? Ya, semuanya dapat udara segar, dapat rezeki, dapat pemasukan, dapat nafkah segala, masih dapat rezeki kok, ya. Nah, justru karena Allah maha pengasih, maha penyayang sampai kayak begitunya, maka kalau Anda nggak menyembah Allah, wajar Anda masuk neraka gitu, ya. Wajar gitu ya. Jadi jangan marah, itu keterlaluan banget. Itu sama aja diganti aja lah dengan orang gitu ya. Ada orang baik banget sama kita, tapi kita nggak baik sama mereka, ya. Wajar nggak kita ini disebut orang brengsek? Wajar banget, ya. Wajar banget, ya. Nah itulah alasannya, gitu ya. Nah, jomblo nggak bisa marah, nggak punya cinta, aduh, gitu ya. Masih ada orang tua kok, jadi masih ada cinta orang tua, masih bisa lah gitu ya. Nah, namanya punya cinta tuh pasti punya cemburu, punya marah gitu ya. Nah lalu kemudian orang ateis ini meloncat pada logika berikutnya, ya. Oh ternyata orang beriman tuh marah-marah mulu. Nah itu kan nggak adil ya, nggak fair. Emang orang beriman tuh marah-marah terus? Kan nggak juga. Kan udah saya bilang marah tuh karena cinta, karena punya cinta. Ya namanya orang punya cinta, masa marah-marah terus? Enggak juga lah, ya. Pasti ada kerjaan yang lain dong, pasti ada ada warna lain dalam hidupnya. Nggak mungkin marah-marah terus, ya. Nggak mungkin marah-marah terus. Nah oleh karena itu agama itu bukan sumber masalah, ya. Sumber masalah itu adalah yang nyerang agama.
kenapa agama diserang, ya kenapa agama orang diserang, ya. Dan orang Islam paling keras kalau agamanya diserang, ya. Tapi mereka mengeluh kalau kita marah. Ini kan nggak fair gitu ya. Ini kan nggak fair, ya. Nah, loncat pada logika berikutnya, seolah-olah orang beragama itu selalu jelek, selalu hasilnya adalah fanatik gitu ya. Sebenarnya ateisme juga fanatik sih, ya. Ateisme juga fanatik, ya udah saya jelaskan dari tadi kan. Sebenarnya mereka tuh memaksakan logikanya sendiri kok, ya. Dan yang paling saya nggak suka adalah orang mengatakan, oh agama itu doktrin, agama itu dogma. Emang ateisme bukan dogma, ya. Pernah nggak kenal orang yang ateis dengan sendirinya? Enggak, ya enggak. Kita tahu lah tipikal orang-orang kayak begitu di kampus dulu kayak apa kan? Di kampus tuh orang-orang kayak begitu gimana sih? Yang kumpul di sekretnya sendiri. Kita tahu lah organisasi mereka. Mereka kumpul di sekretnya sendiri sampai tengah malam diskusi-diskusi, ya, baca buku-buku mereka, ya. Maka akhirnya mereka jadi seperti itu juga. Jadi nggak ada orang hidup di ruang vakum tuh nggak ada, ya, nggak ada. Orang tuh orang manusia tuh produk dari segala macam hal, dari pendidikan, dari lingkungannya, dan dari orang tuanya gitu ya. Nah kalau dia nggak kalau mereka bergaul, ya ini makanya kata Rasulullah SAW kan, berteman itu ya analoginya seperti kalau kita punya temennya penjual parfum, kita kecipratan wanginya. Kalau teman kita pandai besi, kita kecipratan apinya, ya begitulah, ya. Nah, ateisme juga sama kok, dogma juga kok, dogma kayak gitu. Makanya standar aja pertanyaannya kan gitu-gitu terus dari dulu. Ya ini saya jawab dari tadi juga, ntar minggu depan muncul lagi pertanyaan kayak begitu. Ya kalau Allah kuasa kenapa nggak begini-gini? Ya gitu aja terus gitu ya. Ini hasil doktrinasi kok, hasil doktrinasi gitu ya. Ya disunken, saya nggak mau bilang ya. Ya tapi ya kalau di ITB tahu juga lah, ya, kampus sama saya tahu gitu ya. Kampus-kampus lain juga sama aja kok. Mereka tuh orang-orang yang kumpul-kumpul dengan sama mereka aja. Sama mereka, jadi wajar pikirannya juga sama, ya. Agama itu konspirasi, ya sama aja. Ateisme juga konspirasi kok. Mereka kumpul-kumpul juga, mereka kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol, kalimatnya gitu-gitu juga, sama aja. Ya, kita tahu kok tipikal mereka seperti apa. Jadi polanya kebaca gitu ya. Karena polanya kebaca, maka kita bahas sekarang gitu ya. Nah, mereka loncat pada kesimpulan bahwa orang beriman tuh, orang beragama tuh selalu jahat, selalu jelek, ya, selalu fanatik dan sebagainya gitu ya. Maka supaya kita jadi orang baik, jadi humanis, harus tidak beragama. Nah, mereka pertentangkan antara humanisme dengan masalah Tuhan. Ya, seolah Tuhan itu tidak berperi kemanusiaan. Ya, pertama saya luruskan dulu ya, humanisme itu bukan peri kemanusiaan. Humanisme itu adalah keyakinan yang antroposentris. Jadi buat mereka tuh yang penting manusia. Ya, bukan antroposentris itu lawannya teosentris. Teosentris itu Tuhan pusatnya. Makanya ini manusia, ya. Nah, mereka tuh maksudnya muncul dari kegalauan agama mereka sendiri. Orang barat itu melihat di barat agama itu kok agama itu menghancurkan kemanusiaan, ya. Kalau kita lihat Eropa abad pertengahan itu kayak begitu kondisinya. Ya, justru gereja tuh punya andil dalam melakukan kekerasan yang sangat dahsyat, ya. Nah, punya organisasi namanya Inkuisisi. Makanya mereka heran, ini katanya berketuhanan, tapi kok tidak berperi kemanusiaan ya? Ya, gitu. Jadi mereka berpikirnya begitu, seolah-olah teosentrisme dengan antroposentrisme berlawanan gitu. Tapi dalam Islam kan nggak begitu. Ya, dalam Islam nggak begitu. Justru kita ini kenal manusia itu dari Allah. Allah yang kasih tahu manusia itu apa, dan Allah nggak menyebut manusia itu sebagai produk gagal. Manusia itu adalah makhluk yang tidak tahu diri, nggak ada gunanya, sampah misalnya, nggak gitu ya. Allah nggak bilang begitu. Allah malah mengatakan ini jailun fil ardi khalifah, ya. Aku ingin menciptakan di muka bumi ini khalifah. Khalifah itu wakil Allah. Jadi kita ini wakil Allah. Allah menciptakan kita tuh jadi untuk mewakili Allah. Mewakili dalam arti, ya, kalau Allah tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang, berarti kita harus pengasih penyayang juga gitu. Ya, mewakili Allah. Ya. Jadi sehingga orang tuh dapat rahmat Allah tuh lewat tangan kita gitu. Ya, lewat tangan kita. Ya. Tapi kan berarti dari kita, bukan dari Allah lah, kan kita diciptain sama Allah juga gitu loh, ya. Jadi tujuan hidup kita tuh begitu harusnya, ya. Nah, orang barat tuh berpikirnya seperti itu, ya. Oleh karena itu mereka mempertentangkan antara agama dengan humanisme, dengan kemanusiaan, ya. Walaupun saya tadi bilang tadi ya, humanisme itu bukan peri kemanusiaan, nggak sederhana itu, ya. Itu adalah peri kemanusiaan versi barat lah, katakanlah begitu ya, versi barat, peri kemanusiaan tanpa peri ketuhanan. Kalau kita kan enggak. Makanya
bangsa Indonesia ini begitu bikin Pancasila, sila pertamanya ketuhanan, sila kedua kemanusiaan. Gak ada kemanusiaan tanpa ketuhanan. Anda nggak akan ngerti apa itu kemanusiaan tanpa ketuhanan. Ya. Nah, tapi orang ateis sekarang mau ubah logikanya bahwa untuk berperi kemanusiaan Anda nggak boleh berketuhanan, ya, karena nanti Anda melayani Tuhan bukan melayani manusia, ya. Nah, itu kacau jadi berpikirnya. Tapi untuk membantah yang kayak begini, cobalah kita berpikir praktis aja lah, ya, berpikir praktis aja. Coba kita uji dengan di lapangan, kita ujilah di lapangan, ya. Ketika banyak masalah, ya, ketika punya banyak masalah, teman-teman Anda, teman-teman kita nih yang nolongin kita, ya, biasanya teman-teman yang nolongin kita nih orang-orang beragama atau orang yang ateis. Itu aja deh, ya. Coba lihat, ya, kira-kira yang biasanya nolongin kita tuh yang soleh-soleh apa yang ateis-ateis, ya, apa yang gak beragama. Atau kalau kita bicara yang skala lebih besar lagi, coba bikin skala lebih besar. Ketika Indonesia dilanda musibah, ada nggak organisasi kemanusiaan, kumpulan orang ateis, orang agnostik, ada nggak? Ya, ada nggak mereka bikin lembaga kemanusiaan gitu, nolongin ketika Jakarta banjir. Ini sekarang Samarinda lagi banjir, ya, Samarinda lagi banjir misalnya gitu, ya. Ada nggak mereka nolongin kayak begitu? Ya, katanya mereka yang paling baik, katanya paling humanis, kan enggak nyatanya kan? Nyatanya enggak. Ada nggak kumpulan orang sekuler bisa berbuat lebih baik daripada orang beragama? Enggak, ya, nggak begitu, ya. Mereka nggak, kenyataannya nggak begitu, kenyataannya tidak seperti itu, ya. Kadang-kadang orang nggak mau melihat ke lapangan, nggak mau lihat kenyataan, ya. Padahal pada kenyataannya di Indonesia kita tahu bahwa setiap kali ada musibah, yang rata-rata turun adalah gerakan-gerakan Islam, ya, bukan yang lain. Apalagi yang ateis, komunis, agnostik, saya belum pernah lihat, belum pernah ketemu saya. Ada organisasi gitu, ya, lembaga kemanusiaan ateisme gitu, ya. Logonya apa saya nggak tahu, ya. Mungkin kalau kita ada palang merah, ada bulan sabit merah, barangkali mereka apa, ya, tengkorak merah gitu, ya. Nggak tahu lah gitu, ya. Apa ada nggak sih mereka tuh, ya, eksis di lapangan gitu, ya? Nggak, ya. Seringnya orang-orang yang menyebut dirinya humanis, ya, seringnya mereka tuh, ya, lebih pinter dalam hal sensasi bukan esensi. Makanya teman-teman kalau lihat deh, kalau ada musibah nih di barat nih, ya, ada kecelakaan massal gitu, ya, atau ada penembakan massal, ada orang ada kecelakaan pesawat jatuh misalnya gitu, ya, seluruh penumpangnya meninggal, ya, 100 orang lebih gitu, ya. Apa sih yang mereka kerjain? Nyalain lilin, ya, pasang foto, tabur bunga, itu semua esensi, semua sensasi, nggak ada esensinya, ya. Sementara orang Islam langsung fokus. Berapa korbannya sekian, ada datanya nggak? Ada. Coba lihat, cari keluarganya, gimana mereka kondisinya, ya, kumpulin dana, esensinya dapat, ya. Kita ini langsung esensi, tapi mereka lebih jago dalam hal sensasi. So ini masukan juga buat kita semua sih. Jadi para aktivis dakwah juga harus belajar menyentuh yang namanya sensasi tadi, ya. Secara esensi, aktivis dakwah tuh selalu paling depan, orang Islam tuh selalu paling depan, selalu kita yang bantu kok. Sampai di Cina sendiri yang lagi heboh tentang masalah orang-orang Uighur dipersekusi seperti apa gitu, ya. Tapi begitu mereka punya masalah, orang Islam paling cepat duluan, ya. Selalu kita yang duluan ngebantu kok, ya. Tapi sensasinya kurang, ya. Sensasi ini bukan sesuatu yang jelek juga sih, ya, karena terlalu lama ngurusin sensasi juga akibatnya esensi nggak handle gitu, ya. Tapi saya coba ingin mengatakan bahwa mereka tuh kalaupun ada cuma sensasi doang, sensasi aja, esensi nggak ada. Ya, esensi nggak ada. Esensinya kalau kita datang ke lapangan, ya, yang ada orang Islam lah, ya. FPI yang dibilang paling radikal, yang bilang biang kekerasan, ya. Ketika musibah yang ada mereka, bukan yang lain, ya. Yang ada mereka, ya. Kalau bicara partai yang ada PKS, ya. Ini kadang-kadang orang sangat terlalu takut ngomong, tapi ini kenyataan, bos, gitu. Ini kenyataan, ya, kenyataan supaya Anda nggak dibohongin terus gitu, ya. Anda harus ngerti kenyataan, ya. Kenyataannya bukan yang lain. Ya, bukan yang lain, bukan partai sekuler, bukan partai yang paling besar, enggak gitu, ya. Ya, orang harus terima kenyataan. Kenyataan itu harus diterima, jangan dikarang-karang. Itu namanya, itulah namanya apa? Gejala post truth, ya. Post truth itu begitu. Orang nggak mau terima kenyataan. Ya, faktanya gimana nggak peduli. Ya, kemarin berapa waktu yang lalu kan heboh tuh, ya, ibu-ibu yang tinggal di Amerika tuh, ya. Yang nenek-nenek, ya. Dia bilang apa?
Tuh lihat tuh, di Quran dia baca At-Taubah, surat At-Taubah dibaca, nih lihat nih bagaimana orang Islam tuh kalau ketemu orang kafir akan dibunuh segala macam gitu ya. Dia nggak mau lihat kenyataan. Kenyataannya siapa yang bunuhin orang coba? Ya, penembakan massal di Amerika, ya 90% lebih nggak ada orang Islam sama sekali pelakunya, nggak ada. Ya. Orang Irak sama orang Afghanistan dibilang teroris sama pemerintah George W. Bush kan. Kenyataannya siapa yang bikin Guantanamo dan Abu Ghraib yang begitu sadis? Amerika. Ya, orang harus lihat kenyataan. Ya. Nah, buat saya argumen terkuat untuk menghadapi orang-orang ateis ini adalah kenyataan aja deh. Ya, lihat kenyataan aja. Lihat kenyataan siapa sih di lapangan? Ya, yang kelihatan baik itu siapa? Yang berbuat baik itu siapa? Ya. Scott Thoma ya, people only see what they want to see. Ya, jadi mereka the eye sees what the mind want to see. Ya, itu ilusinya begitu. Ya, akhirnya jadi delusional orang kayak begitu. Ya, delusional kalau Anda berpikir bahwa Indonesia ini diperjuangkan sama orang ateis, nggak ada. Ya, kadang-kadang orang kekeh banget sekarang nih yang diangkat-angkat siapa, Tan Malaka misalnya gitu ya. Tan Malaka, ini bapak bangsa, ini yang paling berjasa bagi Indonesia. Enggak juga, kata siapa sih? Ya, kata siapa? Ya, lebay sekali gitu. Ya, menurut saya Tan Malaka tuh cerita tragedi. Kenapa? Dia orang Minang, dia orang beriman. Ya, kita zohirnya kita lihat dia beriman. Ya, tapi dia orang komunis. Ya, orang komunis generasi dia ini Buya Hamka juga pernah menulis, generasi awal PKI itu masih sholat semua. Ya, masih sholat semua. Ya, jadi masih beriman semua. Mereka hanya terima komunis karena itu adalah antitesis dari kapitalisme itu aja kok. Ya. Mereka masih sholat, masih menerima agama, ya. Tan Malaka juga yang kayak begitu, ya. Tapi unfortunately kan, kenapa? Karena akhirnya sama komunis diterima setengah hati, sama kelompok Islam gak diterima juga. Ya, masa orang Minang komunis gak diterima juga? Ya, akhirnya gak jadi apa-apa. Ya, kalau dibilang orang paling berjasa di Indonesia ya mohon maaf aja gitu ya, mohon maaf gitu ya. Ya, kalau PKI mau dibilang paling berjasa buat Indonesia ya mohon maaf gitu. Ya, kita nggak lupa sama sejarah, kita nggak sebodoh itu kok gitu ya. Kita nggak sebodoh itu. Yang berdarah itu siapa buat Indonesia? Ya, kalau sekali lagi kalau kita lihat kenyataan, ya lihat aja daftar jumlah pahlawan nasional deh. Kira-kira siapa paling banyak, orang mana? Orang ateis, orang sekuler? Enggak lah, ya pasti orang Islam, ya orang Islam. Nah kita nih tahu kebaikan itu karena agama kita yang ngajarin kebaikan. Ya, kalau kita nggak percaya sama agama, nah kadang-kadang di sini kurang jujurnya orang ateis. Kata orang ateis, saya bisa kok berbuat baik tanpa agama, tapi dari awal Anda dan manusia ini tahu kebaikan itu dari agama. Agama yang ngasih tahu mana yang baik, mana yang benar. Ya. Lalu kemudian setelah tahu mana yang baik, mana yang benar, tiba-tiba Anda klaim Anda bisa tahu sendiri. Nggak ada orang tahu sendiri, itu nggak ada. Ya, nggak ada orang tahu sendiri tanpa tuntunan, tuh nggak ada. Ya. Orang, nah ini yang mungkin makanya orang disebut mendewakan akal, seolah-olah akalnya sendiri yang bekerja. Enggak. Ya, kita tahu tuh karena diajarin orang tua kita, diajarin sama guru-guru kita, dibantu sama teman-teman kita, dan pastinya dibimbing sama Tuhan kita. Ya, tiba-tiba begitu kita udah pintar, kita merasa yang lain nggak ada andilnya, kan nggak fair. Ya, ini nggak fair sama sekali. Ya, nah itulah sebenarnya penyakitnya orang ateis. Ya, tapi sekali lagi untuk menjawab masalah untuk menjadi humanis, untuk jadi berperikemanusiaan, maka Anda harus jadi ateis. Ya kita lihat aja di lapangan deh, gitu ya. Nah, saya pribadi saya tegaskan, saya belum pernah ketemu orang ateis yang baik. Ya, teman-teman saya yang ateis itu biasanya nyebelin. Ya mohon maaf aja ya. Ya, Anda juga bebas kok ngatain orang beragama tuh nyebelin gitu ya. Saya juga bebas dong. Saya belum pernah kenal orang ateis yang baik. Belum pernah. Setahu saya kalau orang ateis, maka dia nggak ngerti makna hidupnya. Dia nggak ngerti bahwa orang lain itu buat apa dibela. Enggak, dia taunya dirinya sendiri. Egois. Semua orang ateis itu egois. Ya, saya belum pernah ketemu yang tidak egois, itu nggak ada. Ya, mereka hidup untuk dirinya sendiri. Buat apa nolongin orang lain? Oh, nggak ada surga, nggak ada neraka. Nah, ya, nggak ada. Ya, semuanya kita ini tahu kebaikan tuh karena agama. Kita membela kebenaran tuh karena agama. Ya, kalau kita nggak tahu agama, kita nggak peduli sama Tuhan, gitu ya, kita nggak bela kebenaran. Ya, kalau kita nggak percaya sama akhirat, kita nggak bela kebenaran juga. Buat apa? Yang penting hidup saya, yang hidup saya inilah yang saya miliki. Ya, kenyataannya begitu kok. Ya, itu kenyataannya. Ya, itu kenyataannya. Silakan lihat di lapangan deh. Ya, siapa aja sih yang baik sama kita? Siapa aja sih yang baik di lingkungan kita? Apakah orang ateis? Ya, jangan kita terlalu terpikat sama narasi. Kadang-kadang orang tuh terlalu terpikat sama narasi, dia lupa sama realita. Ya.
omongan orang, dialog diskusi perdebatan orang terus gitu ya. Nah, ya maaf, orang ateis dulunya waktu bayi juga dicebokin, gak bisa ujung pinter, bisa cebok sendiri. Benar ya, benar banget itu ya, benar banget ya. Nah, yang nyebokin sendiri siapa? Orang tua. Siapa yang ciptain orang tua dia? Apakah dirinya sendiri? Kan gak juga gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, lihatlah kenyataan teman-teman yang udah beriman, gak usah khawatir, gak usah grogi lah kenyataan mereka, sama kehadiran mereka gitu ya. Gak usah gitu. Kalau ada mereka kekeh mengatakan orang beragama itu jahat, dibilang aja, ya udah kita berlomba-lomba dalam kebaikan yuk. Berani nggak? Silakan Anda kumpul sama organisasi Anda gitu ya. Silakan kumpul berbuat kebaikan, jangan bernarasi. Ini penyakitnya orang bernarasi itu begitu, hobinya debat mulu ya. Di lapangan kan nongol, kami lebih baik, kami lebih hebat dari mereka ya. Sama aja sama iblis bilang anak khairum minhu ya. Kan kalimat iblis tuh kontradiktif ya. Ditanya sama Allah, ma mana aka ala tasjuda idza amartuk, apa yang menghalangi kamu bersujud ketika aku merintahkanmu? Aku yang merintahkan loh, kata Allah ini, aku yang ngasih tahu. Jadi kalau Anda nggak suka, Anda nggak ngerjain, itu berarti Anda salah gitu. Ini aku yang nyuruh loh gitu ya. Tapi iblis mengatakan apa? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia ya. Lah ketika iblis nggak mau sujud, maka iblis membuktikan bahwa dia nggak lebih baik daripada Adam. Itu kontradiktif gitu ya. Ketika itu kontradiktif. Ketika dia bilang saya lebih baik daripada seseorang ya. Lah dengan Anda mengaku lebih baik, maka Anda sudah jadi nggak baik ya. Nah ini racunnya narasi itu begitu. Kadang-kadang orang merasa kayak itu benar gitu. Nggak begitu ya. Bahkan Allah mengecam permainan narasi seperti ini. Nggak percaya, baca surat As-Saff ayat 2 ayat 3 ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya, lima taquluna ma la taf'alun ya. Wahai orang beriman, kenapa sih kamu nih mengatakan apa yang nggak kamu kerjakan ya. Kamu ngomong begini padahal nggak dikerjain. Kabur maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Begitu besar murka Allah karena kamu nih ngomongin apa yang nggak kamu kerjain ya. Nah, orang ateis itu kayak begitu persis gitu ya. Persis kayak gitu. Kemanusiaan ya terus yang dibahas gitu ya. Padahal di lapangan nggak ketemu kita batang hidungnya ya. Kenyataannya begitu ya. Sementara orang Islam dihina-hina terus, dibilang nggak fanatik segala macam, dibilang tidak berperikemanusiaan, nggak berbuat yang baik gitu ya. Tapi nyatanya gimana ya? Nyatanya gimana sih? Lihat aja sendiri ya. Lihat aja sendiri. Kalau nggak percaya coba aja. Ya, tanya aja dari sendiri lah. Kita naik motor tiba-tiba jatuh gitu ya. Tiba-tiba yang nolong kita siapa kira-kira? Tanya deh ya. Pak, Bapak agamanya apa gitu. Ya. Di Indonesia kemungkinan besar nolongin orang Islam. Kenapa? Statistik namanya. Ya, karena mayoritasnya Muslim. Ya, yang nolongin kita rata-rata orang beragama kok. Ya, kok tiba-tiba Anda bisa bikin cerita bahwa agama itu merusak kemanusiaan sih? Ya, nggak begitu. Ya, nah inilah obrolan saya. Mohon maaf kita nggak jawab satu persatu secara khusus, tapi dari tadi saya baca juga kok. Ya, dari tadi saya baca ya. Dari tadi saya baca kok komentar-komentarnya dan saya berusaha mengelaborasi dalam obrolan saya, dalam diskusi, dalam monolog ya, walaupun kita nyebutnya obrolan ya. Nah itu teman-teman, jadi nggak usah khawatir bagi yang sudah beriman gitu ya. Jangan merasa rendah dari mereka ya. Katakan saja kepada mereka kita berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Kita lomba dalam kebaikan kalau nggak percaya gitu ya. Nggak usah kita maki-maki mereka juga nggak perlu gitu ya. Cukup kita bilang kita berlomba-lomba dalam kebaikan saja ya. Kita kasih lihat pada mereka ya. Dan jangan kalah dalam lapangan kebaikan ya. Jadi kalau kita udah nantang mereka dalam fastabiqul khairat, kita juga nggak boleh kalah. Tapi insya Allah orang beriman nggak akan kalah ya. Insya Allah nggak akan kalah. Kenapa? Karena yang kita kejar bukan dunia ya. Kita bisa berbuat lebih daripada mereka ya. Mereka ngejar dunia doang, kita ngejar dunia akhirat ya. Bukan hanya dunia tapi akhirat. Akhirat tuh lebih luas, lebih dahsyat lagi ya. Yang kita kejar tuh lebih mulia daripada mereka. Insya Allah kita bisa berbuat lebih baik daripada mereka ya. Sekian dulu acara ngops bareng saya. Insya Allah kita sambung lagi dalam kesempatan berikutnya. Doain ya, mudah-mudahan bisa jadi rutin ya. Kayak begini, asik sekali nih, 168 orang bisa kumpul, Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah ya. Sampai ketemu pada obrolan berikutnya ya. Pada Gatse, kepada yang sudah meramaikan dari tadi ini siapa aja nih, Awi ya. Ya, special mention ya. Ican, nah Om Ican nih biasanya ribut sama saya kalau di Facebook doang. Ternyata sekarang kita bisa ribut juga di Instagram ya. Ya,
kirim-kirim salam, nah itu mah radio ya, lain. Nah, silakanlah. Ya, sampai ketemu lagi. Makasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.